Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 22 tadi di sini akan mempresentasikan hasil review kami soal materi kinetic glue dan hasil dari pengamatan teman-teman saya. Di sini saya akan mempersilakan kepada teman saya Andika Rama untuk mempresentasikan materi kinetic glue yang pertama dengan cara botol larutan. Baik, untuk Andika, silakan. Kinetic glue. Yang pertama, siapkan botol biru, metilen biru, kalium hidroksida, dextrosa, dan air di masing-masing salah satu botol. Semua larutan dan reagen sama untuk setiap botol, memiliki 4 suhu yang berbeda: air keran, air es, air hangat, jangan terlalu panas. Keluarkan semua sehingga memiliki perbedaan 10 hingga 12 derajat pada masing-masing. Lalu kocok botol selama 10 detik. Salah satu hal menarik tentang reaksi ini adalah Anda melihat perubahan warna terjadi tiba-tiba dan tidak menambahkan senyawa apapun. Ada yang mulai memudar dan ada yang semakin memudar. Yang lebih hangat memiliki lebih banyak energi kinetik. Lalu yang kedua adalah siapkan larutan campuran yang sama di salah satunya, tambahkan hidroksida, kalium hidroksida, lalu kocokkan selama 10 kali. Dan lihat apa yang terjadi dengan perbedaan konsentrasi kalium hidroksida dalam reaksi yang tengah berubah pertama kali, yang berubah kedua, dan yang kanan masih membentuk warna biru pucat di dalamnya. Untuk kesimpulannya, tolong menjelaskan. Kesimpulannya, kinetic glue, potasium hidroksida paling banyak ada di tengah, kalium hidroksida terbanyak kedua ada di kiri. Kesimpulannya, jika larutan yang sama ditambahkan hidroksida atau kalium hidroksida lalu dikocokkan selama 10 kali, maka ada yang berubah biru pucat tergantung suhu airnya. Biasanya yang panas yang berubah warna. Baik, di sini saya akan memvisualisasikan dengan cara tadi botol larutan. Contohnya misalnya ini ada botol larutan diisi dengan larutan kalium hidroksida dan dicampur dengan dextrosa, itu akan menghasilkan dua warna. Misalnya si botol ini diisi pada air suhu dengan 30 derajat Celcius. Ketika dia digoyang-goyangkan seperti ini selama 10 detik, larutan tersebut tercampur, maka warna airnya pun berubah. Tetapi dengan seiringnya waktu, warna larutan itu akan tetap mempertahankan warna beningnya, cuma hanya beberapa detik saja. Setelah itu tergantung dari air suhu juga, ada beberapa botol itu tersebut dalam video. Kita teman-teman memperhatikan mereview dari 4 botol tersebut mempunyai suhu yang berbeda. Jadi dalam kepekatan warnanya pun tetap berbeda, mau itu biru agak bening, biru pekat, segala macam. Seperti itu yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hamdan. Simulasi percobaan menggunakan piring X dan piring Y dan juga gas yang akan menjadi percobaan simulasikan apa yang terjadi di dalam botol biru. Ketika kita mengaduknya pada tingkat molekuler sekarang, kita mengetahui bagaimana gas dibandingkan dengan cairan ketika gas kurang padat, sehingga akan mengapung ke atas. Jadi dalam botol punya banyak gas bagian atas cairan. Sekarang hal pertama yang terjadi adalah mengocok botolnya dengan baik. Ketika melakukan molekul gas dan molekul X dapat bereaksi bersama, jadi ketika gas dan X bertemu, saat itulah kita mulai melihat berubah menjadi warna biru. Ada bahan kimia lain dalam larutan. Di sini Y bersaing dengan gas untuk berkaitan dengan X sehingga Y menyerang badannya X jauh, gas kembali ke atas larutan sehingga X dan Y sekarang sudah berwarna dalam larutan. Ketika semua botol dikocok, semua gas akan turun dan X akan terikat bersama gas. Y dapat mencuci X itu dan gas akan mulai naik. Baik, untuk memvisualisasikannya dari video tersebut, sang YouTuber itu menggunakan piring X dan Y dan juga piring gas. Jadi piring X itu kita contohkan sebagai kalium hidroksida dan piring Y itu sebagai dextrosa. Jadi pada ruang botol ini
Permukaan ini kepada udara. Ketika udara itu turun secara goyang-goyangkan dan bercampur dengan kalium hidroksida dan desosa, itu akan membuat warna itu jadi tercampur dan mengubah warna air tersebut. Tapi ketika si oksigen ini turun terus dia gak lama kemudian naik ke atas lagi, itu akan mengubah warna tersebut menjadi bening kembali. Seperti yang kita tangkap dari hasil video materi tersebut yang materi tersebut. Untuk selanjutnya cara perbedaan secara komputer akan dijelaskan oleh saudara Ahlan kembali. Botol ini adalah prop oksigen terlarut saat botol itu berubah menjadi biru. Kita dapat melihat bahwa oksigen terlarut meningkatkan dalam konsentrasi, kemudian mendarat, dan ketika warna biru itu mulai bergerak, oksigen terlarut semakin sedikit sehingga oksigen terlarut meninggalkan larutan naik kembali. Sebagian akses botol dan ketika akan memotongnya lagi akan mendapatkan warna biru. Oksigen terlarut naik warna biru mulai memudar saat oksigen terlarut mulai berkurang, bahwa fungsi oksigenlah yang menyebabkan reaksi ini berubah warnanya makin banyak. Oksigen yang terlarut butuh waktu sedikit untuk mulai mencari larutan, bahwa oksigen terlarut bertanggung jawab atas perubahan warna jadi oksigen biru yang menghasilkan reaksi ini. Ketika reaksi jantung bersebelahan dalam waktu setengah jam akan mulai berubah kuning. Jadi yang saya lakukan adalah mencampur larutan kalium hidroksida secara terpisah dan larutan dekrosa secara terpisah, dan hanya mencampurnya sebelum menuangkan ke dalam termos. Baik, jadi untuk percobaan yang ketiga itu dengan cara yang menggunakan cara dilihat dengan komputer. Pada dilihat dengan komputer itu menunjukkan bahwa oksigen itu berperan penting dalam percobaan materi ini, karena kita bisa melihat perbedaan konsentrasi dan pengaruh terhadap laju reaksi. Jadi setiap misalnya kita menggoyang-goyangkan botol tersebut dan sejak larutan itu menghasilkan warna yang lumayan pekat, terus kita bisa misalnya kita kembali goyangkan, itu akan menghasilkan warna yang berbeda seperti itu. Untuk kesimpulan akhirnya dalam topik yang kita ambil kinetic flow itu, jadi semua pastikan larutan tersebut tertutup rapat kalium hidroksida yang cukup pekat, dan jika menumpahkannya terus terkena tangan itu akan menyebabkan ya alergi atau mungkin infeksi segala macam. Dan harus segera mencuci tangan. Biasanya sih dipasang dengan cara menggunakan karet atau membungkusnya. Terus untuk mengingatkan untuk warna biru tersebut jika terkena tangan itu bisa merodai. Jadi kita harus membersihkan tangan kita lagi gitu. Dan disarankan untuk menggunakan sarung tangan. Jadi materi ini kita dapat mengetahui bahwa perbedaan konsentrasi dan pengaruhnya terhadap reaksi, perbedaan terhadap suhu dan pengaruhnya terhadap laju reaksi, dan juga mulai memperkenalkan mekanisme dan fakta bahwa reaksi tidak selalu terjadi hanya dalam satu langkah dalam cara yang sangat mudah dipahami dengan cara kontemplatif yang dapat dibawa oleh mahasiswa adalah gambaran bisa tahan lama. Jadi inti dari materi ini dulu, kita walaupun memvisualisasikan dengan cara gampang itu tidak semudah yang kita praktekkan, karena kita harus menunggu waktu dan kita tidak boleh langsung mencampurkan kalium hidroksida dengan dekrosa, karena misalnya campurkan itu warnanya bisa menguning, walaupun udah menguning itu akan tetap bisa masuk warna biru seperti itu. Demikian dari kelompok kita. Sekian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.